Di lokasi penembakan bos rental mobil, lebih lengkap terkait kasus pemilik mobil rental yang tewas ditembak di rest area oleh penyewa. Kita terhubung dengan anak korban, Agam Muhammad. Selamat sore, Mas Agam. Selamat sore. Mas Agam, kami turut berduka dan prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga. Kami ingin menanyakan, benarkah sebelum melakukan pengejaran pelaku, keluarga sempat meminta bantuan Polsek tapi tidak ada respon? Sangat betul, Bang. Sangat betul, karena kita sudah meminta pendampingan dari pihak Polsek, penjaga. Saya nggak berani karena abang dari leasing kan, katanya seperti itu. Terus orang tua saya bilang, bukan, kita bukan leasing. Kita ini rental mobil, surat-surat pun ada, BPKB, STNK. Karena kita kalau sewa mobil nggak dikasih SNK asli, ada surat jalannya. Kita bawa BPKB asli, SNK asli, kunci serep pun ada. Terus dari pihak penjaga, ya udah saya konfirmasi dulu ke Kapolsek, ke dalam tuh untuk penjaganya. Nah, terus keluar lagi, terus gimana bang, mobil saya ini nggak jauh loh dari Polsek, cuma sekitar 2-3 kilometer dari Polsek. Oh ya udah, abang ke sini lagi, abang ke sono dulu aja, bawa orangnya ke sini, katanya seperti itu. Terus bapak saya bilang, ini di dalam mobilnya ada sensinya, nggak mungkin kita bawa ke sana karena waktu sebelumnya yang di Pandeglang kita tuh udah ditodong, gitu. Oke, Jadi, Mas Agam. ada penolakan saat untuk minta pendampingan. Padahal saat itu GPS mobil masih terdeteksi dan lokasi mobil tidak jauh dari Polsek, benar? Sekitar 2-3 kilometer dari Polsek. Hanya Jadi 2-3 kilometer? Ya, 2-3 kilometer. Oke, Mas Agam, lanjut, silakan. Sebelumnya kan saya udah memportal mobil saya. Nah, mobil saya itu saya berhentikan sama bapak. Nah, di dalam situ ada yang bawa pistol untuk mengancam. Kamu minggir kamu, katanya. Kalau nggak kamu minggir, saya tabrak atau saya tembak. Nah, pistol itu diarahkan ke kepala ayah saya. Nah, sehabis itu mereka kabur melalui Pantai Cerita, Pantai Anyer, dekat Pasar Anyer dia berhenti. Kemudian saya berpikir sama ayah saya, sama adik saya, nanti kita ke Polsek atau Polres terdekat untuk mobil yang tersebut terdekat kan. Nah, di situ terdekatnya ada Polsek Cinangka. Dan mobil itu berhenti sekitar 30 menit di situ. Saat pendampingan saya bilang seperti ini, wah deket kok, 2 kilometer, 3 kilometer. Saya juga bawa surat-suratnya, bawa SNK asli, BPKB asli, terus surat penyerahan rental ini ada. Mereka tetap tidak mau. Jadi saya disuruh ambil sendiri mobilnya, baru bawa ke Polsek aja, katanya gitu. Gimana saya mau berani bawa ke sana, dia aja waktu saya berhentiin di Pandeglang udah menodongkan senjata api. Oke, yang jadi kekhawatiran keluarga apa sehingga meminta pendampingan polisi, khususnya Polsek Cinangka? Apakah keluarga sudah tahu bahwa penyewa ini punya senjata api? Sebelumnya kan kita sudah berhentikan di daerah Pandeglang. Dia udah menodongkan pistol. Baik, keluarga sudah tahu dia punya pistol dan saat bertemu dengan penyewa ini, benar dia mengeluarkan tembakan peringatan. Jadi ini yang di mobil itu udah bukan penyewa lagi, udah berpindah tangan. Oke. Untuk penyewanya sudah tidak ada di mobil tersebut. Jadi ini sudah tangan kedua ya, artinya yang melakukan penembakan itu bukan penyewa langsung ya? Betul. Apakah ada yang diteriakan ataupun pengakuan dari pelaku penembakan ini bahwa dia seorang oknum apa seperti itu? Oh ada. Waktu pas ayah saya yang di Pandeglang yang memberhentikan, minggir dulu Pak, ini mobil saya, mobil rental. Minggir kamu, awas atau saya tembak, bahasa dia kan seperti itu. Saya ini dari orang tersebut bilang saya ini dari TNI AL, katanya seperti itu. Terus Anda sindikat ya, ngomong ke saya sama ke bapak, sindikat dari mana? Saya pemilik rental. Ayo kita turun ngomongin baik-baik, kata ayah saya seperti itu.
Terus dari yang bawa mobil ini, kamu awas nggak, kalau nggak saya tabrak, saya tembak nih, gitu. Dan kemudian itu pun ada pengawalan juga di mobil itu. Ada mobil Tigra tiba-tiba datang, nggak lama kita lagi ngumpul di situ, mobil Tigra itu mundur, menabrak om saya di situ 2 orang. Artinya selain satu mobil yang disewa oleh pelaku ataupun tangan kedua, ada 3 mobil lain yang saat itu berada di Satu lokasi mobil lain, kejadian. Berapa? satu mobil lain. Satu mobil lain yang menabrak kerabat Anda juga? Ya, itu saya rasa komplotan mereka juga. Oke. Sebelumnya ada GPS yang terpasang di mobil, lalu kesaksian keluarga ada pengerusakan GPS. Anda bisa Ya. menduga nggak mobil sewaan ini akan dibawa kemana? Jadi pada malam itu kita kejar karena GPS sudah dipotong 2 unit GPS-nya. Kebetulan mobil itu ada 3 GPS, satunya masih aman, masih aktif. Kita bergerak karena GPS mobil sudah dipotong. Baik, tadi Anda mengatakan terduga pelaku penembakan ini adalah tangan kedua. Artinya penyewa tangan pertamanya ada. Siapa? Namanya Ajat Sudrajat, cuma di situ tidak ada orangnya. Dia tidak ada di lokasi kejadian Tidak ada di lokasi kejadian. dan tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Tidak bisa dihubungi. Saya sempat menanyakan waktu GPS-nya mati. Saya chat yang bersangkutan, saya bilang, awalnya kan dia bilang ke Sukabumi untuk penyewaannya. Karena sebelum penyewaan tuh kita menanyakan berapa hari, terus buat kemana tujuannya. Dia bilang ke Sukabumi. Saya udah feeling nih mobil kok GPS mati. Saya chat orangnya, Bang, jadi nggak ke Sukabumi? Dari situ checklist nomornya. Pasti udah udah bisa dibilang udah pemain ini yang nyewa mobil. Keluarga sendiri sudah tahu profil dari penyewa? Belum tahu, karena dia kan mengasih data KTP, terus ID card kerja dia dari taksi online, taksi yang di bandara, KK sama SIM A. Kalau sewa mobil kan data lengkap kita bisa ngasih, kalau data nggak lengkap kita nggak bisa ngasih. Karena dia datang dengan data yang lengkap. Soal laporan ataupun permintaan pendampingan kepada Polsek Cinangka, Kapolsek Cinangka mengatakan saat itu polisi yang sedang tugas jaga piket mengaku meminta surat-surat kendaraan kepada keluarga. Namun keluarga terkesan buru-buru dan tidak memberikan. Ini bagaimana sebenarnya dari pihak keluarga? Benar-benar tidak benar itu, ada seperti itu, karena kita sudah menunjukkan sih, kita sudah bawa tas mau buka surat. Jadi kayak nggak diperlukan di sana. Jadi pihak polisi tidak meminta untuk surat-suratnya. Malah kita menjelaskan kita ada BPKB, ada CNK, ada Kucera, itu pun dihiraukan sebenarnya. Saya bersaksi di atas kematian bapak saya, itu salah besar. Oke, kami ingin memastikan lagi, Mas Agam, benar pelaku sebelum melakukan penembakan sempat mengaku oknum anggota TNI Angkatan Laut? Betul. Baik. Apakah ia sempat mengatakan dari satuan mana? Tidak mengatakan, cuma dia bilang, saya dari TNI Angkatan Laut, gitu doang sih. Sambil menodongkan pistol. Tidak ada tanda-tanda ataupun ciri-ciri khusus ataupun badge seperti itu yang menandakan dia seorang anggota TNI? Oh, tidak ada. Cuma dia pakai jaket, badannya besar, ada cepat sedikit, gitu loh rambutnya. Oke, jadi baik. waktu di situ kan ada gelap tuh yang disakiti, jadi kurang jelas juga. Baik. Terakhir, Mas Agam, harapan keluarga seperti apa terkait dengan kasus ini? Untuk kasus ini semoga cepat diusut tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Baik, kami juga berharap yang sama agar kasus ini dapat terang benderang. Terima kasih Agam Muhammad, anak dari korban bos rental mobil yang tewas di tol Tangerang Merak. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.